Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangannya semoga disempurnakan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga tersampaikan kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya hingga kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan nanti pada hari akhir atau pada hari di mana kita disibukkan dengan amaliyah kita, baik ataupun buruk daripada amal kita, disibukkan dengan perkara ainal masir, di mana tempat kita kembali, al-jannah ataupun an-nar, surga ataupun neraka. Semoga kita dipantaskan mendapatkan syafaah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hadis yang ke-17 di bab mujahadah, karena hadisnya panjang, hadis qudsi ini. Sebelumnya kita membacakan daripada Ummul Quran terlebih dahulu. Penuh harap kepada Allah, semoga kita yang masih diberikan kehidupan di dunia yang fana ini senantiasa dikuatkan iman Islam oleh Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan, diberkahi daripada umur kita dan juga rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita. Yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Begitu juga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, istri anak-anak kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid At-Tauhid yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang dalam kesulitan mudah-mudahan diberikan jalan yang keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السابع عشر. Hadis yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dharr Jundub bin Janadah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جاي إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أقسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي. الحديث. Bapak-bapak yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qudsi ini yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kezaliman bentuknya apapun itu merupakan satu keharaman.
hukumnya haram, baik zalim kepada diri sendiri apalagi kepada orang lain atau kepada sesama makhluk, maka hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tadinya sesat. Dhalun, sesat, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan taufik hidayah oleh Allah atau hidayatut taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Nah, di antara meminta hidayah kepada Allah adalah melazimkan salat kita. Karena di dalam salat ada surah Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah ada doa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kata-kata ihdina ini sekali lagi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang memang bersangkut pautan dengan kita. Karena ihdina baik munfarid, apalagi jamak baik sendiri, tetap saja maka khitabnya adalah kami. Kenapa? Karena ketika kita minta hidayah bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Bahkan terakhir ketika ini mengikuti kata-kata ihdina ini, maka bayangkanlah di mana keluarga kita, istri anak-anak kita ini agar mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing mereka dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salat 5 waktu tambah lagi salat sunnah, maka semakin banyak dia salat, maka semakin banyak rakaat yang dia laksanakan. Semakin banyak rakaat yang dia laksanakan, maka semakin banyak Fatihah yang dia baca. Karena Fatihah menjadi rukun daripada salat setiap rakaatnya. Maka setiap rakaat yang dia baca, setiap Fatihah yang dibaca, semakin banyak pula dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salat-salat mutlak, selain salat-salat yang muakkad yang memang telah ditentukan, tapi juga ada salat-salat mutlak, salat sunnah mutlak. Kapan saja itu dilaksanakan silakan kecuali pada 3 tempat. Yang pertama setelah subuh. Setelah subuh tidak ada salat sunnah mutlak. Habis salat subuh nih, habis zikir sudah selesai, tilawah sudah selesai, ngapain lagi nih? Saya salat lah. Tidak ada, haram hukumnya melaksanakan salat sunnah mutlak setelah subuh sampai waktu suruk. Sampai waktu suruk, terbit matahari sekitar 15 menit, setelah itu baru diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu di mana matahari tepatnya berada di atas kita. Tidak ada bayangan la dhilla, tidak ada bayangan baik itu ke masyrik ataupun ke maghrib. Tidak ada bayangan ke timur maupun ke barat. Itu waktu istiwa, kecuali hari Jumat. Di dalam kitab Bulughul Maram, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kapan saja. Karena hari Jumat untuk memperbanyak daripada ibadah kepada Allah. Waktu istiwa saja, bapak-bapak datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, mau jam 11 datang tuh, atau jam 10 datang sudah i'tikaf di masjid jam 10, tidak tilawah, salat sunnah terus sampai jam 12 atau sampai waktu datangnya salat Jumat, itu tidak masalah. Terus laksanakan daripada salat sunnah. Untuk di hari Jumat itu pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah waktu setelah asar. Setelah asar tidak ada pelaksanaan salat sunnah mutlak. Nanti salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada lahu sababun, allati laha sababun, di mana salat sunnah itu punya sebab. Dan yang kedua, allati laisa laha sabab, yang tidak punya sebab. Jadi salat sunnah ada 2, ada yang memiliki sebab, ada yang tidak punya sebab. Yang tidak punya sebab mutlak hukumnya haram dilaksanakan
pada tempat-tempat yang tadi atau pada waktu yang tadi, yaitu setelah subuh sampai waktu isyraq, waktu istiwa, dan setelah asar. Jadi salat yang tidak punya sebab, mana yang tidak punya sebab? Jadi salat sunnah mutlak. Yang kedua, salat sunnah yang memiliki sebab. Salat sunnah yang memiliki sebab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sababun muqaddam, sebabnya terdahulu, seperti misalnya salat gerhana, salat sunnah gerhana. Gerhana dulu baru ada salat sunnah. Gerhananya setelah asar misalnya, tidak masalah dia laksanakan setelah asar. Karena salat sunnah gerhana termasuk sababun muqaddam. Ada juga yang kedua sababun muqarran, sebabnya beriringan. Mana sebab beriringan? Sebab beriringan termasuk salat sunnah beriringan adalah ketika kita masuk masjid punya sebab beriringan masuk masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun ada ulama mengatakan tidak sengaja-sengaja juga datang ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau seandainya kita sudah sholat asar, kemudian kita dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, misalnya hujan dalam keadaan safar karena naik motor misalnya, karena hujan kita menepilah di masjid. Daripada enggak ngapa-ngapain mangan dalam masjid. Nah, sebelum tilawah kita masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid tidak masalah, sekalipun setelah asar. Karena sebabnya muqarran. Ada juga sebabnya muakhar. Sholat dulu, baru ada sebab ke depannya. Seperti sholat apa? Sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat tidak boleh dilaksanakan setelah asar. Karena dia punya sebabnya di depan. Salat sunnah baru ada kejadian ataupun sebab. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Dan bukan hanya doa, juga dengan af'al, dengan perbuatan. Mana salat berjamaah, kita banyak tilawah, banyak berzikir, banyak salawat. Itu bagian-bagian daripada kita usaha kita supaya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja semuanya diam dan Allah ingin berikan hidayah, mampu bagi Allah. Tapi Allah ingin melihat sejauh mana usaha kita untuk meraih daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kalian ini dalam keadaan lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Maka minta makanlah kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Ini artinya apa? Bahwa hadis ini yang ketiga daripada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa setiap hajat kita pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta makan, urusannya apapun sebetulnya kerjaan kita, bahkan termasuk orang yang punya jabatan, urusannya adalah perut, ngisi perut. Nah, untuk mengisi perut ini kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ut'imukum, maka Allah akan berikan kepada aku, kata Allah. Jadi kalau lapar tidak punya makanan, minta kepada Allah, tapi harus ada usaha. Karena mantika kita ataupun martabat kita berbeda dengan beberapa bagian daripada hamba-hamba Allah. Ada orang yang mungkin hanya berdiam saja tapi rezekinya datang, tidak usah kerja di pabrik, tidak usah kerja di mana-mana, dia hanya di rumah saja, sepertinya terlihat di rumah saja, tapi masya Allah, Allah berikan karunia yang banyak, kasabnya luar biasa. Sebagaimana yang sama-sama kita maklum di antara orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
atau bisa disebut dengan waliullah atau wali Allah daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak banyak usaha yang mereka usahakan, kasab tidak banyak tapi pendapatannya begitu banyak. Tapi untuk kita, bahkan beberapa sahabat juga mencontohkan kepada kita bahwa ada usaha di sana untuk mendapatkan daripada makanan itu. Yang selanjutnya, ya ibadi kullukum arin. Ini yang sekarang itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semuanya arin, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya, pastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, uksikum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ketika kita semuanya dilahirkan oleh bunda kita masing-masing, maka tidak ada yang kemudian yang berpakaian, semuanya dalam keadaan telanjang, arin, dalam keadaan telanjang, kecuali yang Allah berikan pakaian kepada mereka. Setelah itu kemudian Allah berikan rasa rahmah, kasih sayang pada kedua orang tua, pada ibu, pada ayah. Akhirnya bahkan sebelum jauh-jauh hari itu anak lahir sudah dipersiapkan daripada pakaiannya, padahal belum lahir, tapi sudah disiapkan pakaiannya. Illa man kasautu, Allah lah yang memberikan daripada setiap hajat kita. Yang sebelumnya adalah makanan, yang ini pakaian. Artinya bahwa hadis ini menunjukkan takrirun, pengulangan, alaftiqari sairi khalqihi ta'ala ilaihi, bahwa seluruh makhluk ini sangat membutuhkan Allah, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini butuh kepada Allah, dari mulai makanan, pakaian, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada pakaian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada bahan-bahannya. Selain akal, Allah juga menciptakan daripada bahan-bahan pakaian. Mulai daripada kapas, katun dan yang lainnya, sutra dan yang lainnya. Itu semuanya Allah berikan daripada alat-alat ataupun bahan-bahannya yang Allah sediakan di permukaan bumi ini, yang pada akhirnya dengan bahan-bahan tersebut ditambah dengan akal pikiran yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan, pada akhirnya mereka semuanya bisa membuat daripada satu pakaian yang kemudian bisa kita pakai hari ini. Bermacam-macam daripada pakaian yang kita gunakan. Wa ajzuhum an jalbi manafi wa daf'i mudarrihim. Dan lemahnya kita akan mendapatkan daripada pakaian itu dan juga makanan itu kalau Allah tidak menghendaki. Illa ayyu yassiru lahum, kecuali Allah mudahkan untuk kita. Maka disinilah fala haula wala quwwata illa billah wala tamassaka illa bisababihi. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuka illa bisababi, dan kita tidak boleh tamasuk, bersandar diri, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita dapatkan, pakaian yang kita gunakan, memang itu secara sababiyah, zahirahnya adalah dari kita semuanya, kita usaha dan yang lainnya, ikhtiar kita. Namun pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun semuanya yang ada di permukaan bumi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita gunakan dari siapa? Nah, kita boleh beli. Kalau boleh beli, kemudian uangnya dari siapa? Uangnya kita usaha. Uang itu dari mana? Asal daripada uang kertas dari mana? Nah, dari pohon nanti asalnya ternyata. Nah, begitu juga logam dan yang lainnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakaiannya
Ada yang pakai sutra-sutra dari mana? Dari ulat. Ulat dari mana? Siapa yang ciptakan ulat? Allah Subhanahu wa taala. Pakaian katun dan yang lainnya, kapas dan yang lainnya, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap hajat kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik makanan maupun pakaian. Jangan kepada yang lain tapi kepada Allah. Wala tamassuka illa bisababihi, maka hendaklah kita bertamasuk, berpegang teguh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bertamasuk, tidak boleh berpegang teguh atau menyandarkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadani mathalani lidaf'id dharari dunyawi wa jalbin naf'i min dalika. Kenapa dalam hadis ini kemudian Allah contohkan makanan dan pakaian? Ini merupakan gambaran daripada ad-dunyawi, yaitu dunia. Karena dari sekian banyak orang ini, putaran kebutuhannya hanya dua saja, makanan dan pakaian. Pakaian itu Masya Allah, apalagi Idul Fitri walaupun sudah dilarang untuk ke pasar, tetap saja rame di pasar. Atau mungkin PSBB, ya, tetap saja rame di pasar. Apa yang mereka kejar? Pakaian. Kebutuhan daripada pakaian. Begitu juga makanan, apalagi makanan. Ketika dokter Zaidul Akbar mengatakan kalau mau turun beberapa kilo, bahkan beliau mengatakan 10 kilo, jauhi nasi, jauhi minyak dan tepung-tepung serta produk-produknya. Itu yang dengar, makan apa tuh, gitu ya. Apalagi kalau udah ke tepung-tepung gorengan gitu kan, minyak nggak boleh dan apa nggak boleh gitu ya. Nah, bapak-bapak yang rahmati oleh Allah, apapun orang usahanya, jabatannya pasti kembali lagi ke makanan, ke perut, al-butun, kembali lagi ke perut. Itu bagian gambaran daripada dunia ini. Orang merebutkan jabatan karena makan, karena perut itu. Orang bisa berkelahi, bisa saling bunuh-membunuh karena makanan. Dan itu bagian daripada contoh yang terbanyak mayoritas daripada manusia ini ketika meraih daripada dunia ini. Maka secara keseluruhan, kebutuhan dunia apa saja, mintalah kepada Allah dalam hadis qudsi ini. Kalau kita betul-betul minta kepada Allah, Allah kasih itu. Uksikum ut'imukum, itu janji Allah dalam hadis qudsi ini. Allah akan beri kalian makanan yang kalian pinta, Allah kasih. Pakaian yang kalian gunakan, kemudian kalian minta, Allah kasih itu. Itu janji Allah dalam hadis qudsi ini. Waqtasara 'alaihima likamali hajatil insan ilaihima. Kenapa diringkas hanya dua saja, makanan dan juga pakaian? Likamali hajatil insan ilaihima di dalam syarah hadis ini. Karena hajat manusia itu ketika keduanya sudah terpenuhi, maka dianggap sudah sempurna. Kalau perut sudah terisi, pakaian sudah ada, udah tuh, udah dianggap beres masalah dunia ini. Tapi kalau perut belum keisi, bisa ngadat-ngadat kalau perut belum keisi. Ya ibadi, innakum tukhti'una. Selanjutnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha fastaghfiruni aghfir lakum. Selanjutnya dalam hadis qudsi kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, billaili wan nahari, di malam dan siang hari. Ini dalam hadis qudsi bahwa kita ini tidak terlepas daripada kesalahan atau perbuatan dosa yang kita lakukan. Kata-kata al-khata'u ini adalah idza fa'ala ma ya'samu bihi. Yang dimaksud dengan khata'un
adalah kalau dia dilakukan, kalau dia diperbuat, maka kita akan berdosa. Itu namanya khata. Jadi setiap perbuatan yang menimbulkan dosa disebut dengan al-khata, kesalahan. Jadi yang kategori khata di dalam hadis ini adalah setiap perbuatan yang mengandung dosa itu disebut dengan al-khata. Orang yang melakukan disebut dengan mukhtiun, orang yang melakukan kesalahan. Jadi setiap perbuatan yang menimbulkan dosa disebut dengan al-khata. Orang yang melakukan mukhti atau khatiun. Di dalam Al-Quran kata-kata khatiun ini ada beberapa. Di antaranya di dalam surah Yusuf ayat 97 ketika saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam mereka membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan dengan mengelabui daripada Nabiullah Yakub alaihissalam ayahnya. Mereka bawa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur, pakaiannya diambil, kemudian ada dzib, yaitu ada binatang berupa serigala, kemudian dimatikan, itu kemudian darahnya dilumur-lumuri di pakaian Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang pada akhirnya kemudian dikatakan kepada Nabi Yakub, wahai Nabi Yakub alaihissalam ayahku, bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Buktinya ini pakaiannya hanya dapat kami tidak bisa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam saudara kami. Kami hanya bisa mengambil pakaian ini. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam menangis, merasa sedih luar biasa, sampai mata beliau pun terganggu pandangannya. Akhirnya bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memanggil saudara-saudaranya dan juga ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, karena keadaan paceklik. Nabi Yusuf menyediakan bahan makanan, kemudian diberikan kepada warganya, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, termasuk waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf yang telah memasukkan ke dalam sumur beserta ayahnya datang. Ayahnya mengatakan, aku ini mencium ada anakku ini. Nabi Yusuf sepertinya ada di sini. Nah, karena pandangan Nabi Yakub waktu itu sudah terganggu karena saking banyaknya nangis. Nah, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ya aku adalah Yusuf. Dan itu tahu betul ini adalah saudara-saudaranya yang dulu masukin Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Diambil oleh saudagar, dijual ke kerajaan. Maka saudara-saudara mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, yaitu kepada Nabi Yakub. Wahai abana, wahai bapak kami, astaghfiru lana dzunubana. Kami minta ampun. Ampun wahai ayahku. Minta ampun atas segala dosa-dosa kami. Sudah berbohong kepada engkau wahai ayahku. Sudah memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Astaghfiru lana dzunubana inna kunna khati'in. Nah, kata-kata khati'in di sini, ini adalah perbuatan yang mengandung dosa. Apapun perbuatan yang mengandung dosa itu disebut dengan khata', dengan kesalahan. Di dalam riwayat yang lain, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Ini hadis ini ghairu ma'sum. Pengecualiannya adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang selain maksum tidak termasuk di sini, yaitu para nabi. Kullu bani Adam khata'un. Setiap kita ini, manusia ini pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang di antara kita ini bersih daripada dosa. Semuanya melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, engkau ini melakukan kesalahan, kalian ini melakukan kesalahan malam dan siang hari.
siang berdosa, malam hari melakukan juga dosa. Wa yuqalu fil itsmi aidan akhta fihi masahihani huwa min babil muqabalah listihalati wuqu'il khata min kulli minhum. Ini ada lail dan ada nahar. Disebut dengan babul muqabalah. Malam, siang, langit, bumi itu namanya muqabalah. Malam dan siang ini muqabalah. Kenapa maksud daripada tujuan hadis qudsi ini Allah berfirman seperti listihalati wuqu'il khata min kulli minhum lailan wa naharan. Bahwa banyak manusia yang melakukan kesalahan bukan hanya di siang hari, malam hari pun mereka melakukan kesalahan ataupun dosa. Atau sebaliknya bukan hanya mereka melakukan di malam hari saja, tapi di siang hari pun mereka melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam hari dilakukan oleh manusia untuk menambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah. Aku ampuni dosa-dosa seluruhnya. Aku ampuni dosa-dosa seluruhnya. Jami'a, seluruh dosa-dosa aku ampuni. Dengan syarat apa? Dengan syarat fastaghfiruni. Syaratnya minta ampun kepadaku. Syaratnya minta ampun, istighfar. Minta ampun kepada Allah. Apapun dosanya Allah akan ampuni. Ini Allah katakan jami'a. Kata-kata jami'a ini adalah alat ataupun adawat min adawat taukid. Alat untuk menguatkan. Seperti dalam salawat misalnya wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Kata-kata ajma'in itu adalah taukid, ingin menguatkan. Sama dengan kata-kata jami'a, Allah menguatkan. Padahal tadi sudah menggunakan adzunub, dosa-dosa. Bukan hanya dzanban ataupun satu dosa, tidak. Tapi adzunub, seluruh dosa. Seluruh dosa ditambah lagi jami'a, tegasnya semuanya. Jadi semua dosa hamba Allah akan Allah ampuni jika minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa ala. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a ma'ada syirk, kecuali dosa syirik. Dosa syirik saja yang tidak diampuni oleh Allah. Walladzi la yasha'u maghfiratuh, dan dosa-dosa yang Allah kehendaki tidak diampuni dosa-dosa. Kita rutin berzikir menjadi wirid kita akhir daripada akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Perbuatan yang kau tampakkan, in tubduhu, engkau tampakkan perbuatan itu, dilihatkan perbuatan tersebut atau terlihat perbuatan tersebut, au tukhfuhu, atau perbuatan itu engkau sembunyikan, disembunyikan karena khawatir ketahuan orang lain. Tukhfuhu, disembunyikan. Yang tukhfu au tukhfuhu, maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedalakum. Semuanya diketahui oleh Allah. Yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Jadi perbuatan yang kita tampakkan, perbuatan yang kita sembunyikan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatan itu baik, alhamdulillah, semuanya akan dihisab dengan baik. Tidak ada satupun yang terlepas daripada hisab Allah.
in tubdu au tukhfu yuhasibkum bihillah. Semuanya akan dihisab oleh Allah. Tapi celaka jika perbuatan itu buruk. Yang tampak perbuatan buruk daripada kita dihisab oleh Allah. Yang tidak tampak pun, yang kita sembunyi-sembunyikan supaya nggak ketahuan ini perbuatan buruknya. Sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri. Tanpa ada orang lain, tanpa ada manusia lain. Semuanya juga akan dihisab oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara doa kita, semoga kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, yang ringan. Allahumma hasibna hisabai yasira. Itu pun kalau seandainya kita merujuk kepada riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, may yuhasabu yudarru. Siapa nanti pada hari kiamat dihisab oleh Allah, yudarru, maka akan celaka. Masya Allah. Siapa yang dihisab nanti pada hari kiamat, maka akan celaka. Ya, harapan kita masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah. Walaupun mungkin secara amaliyah kita, zahir kita ini, yang kita ketahui masing-masing bahwa banyak kekurangan daripada ibadah yang kita laksanakan. Tapi intinya bahwa dalam Al-Quran itu mengingatkan, zikir kita itu mengingatkan, wirid kita mengingatkan. Ingat bahwa setiap perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yuhasib, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada yang kemudian Allah ampuni sesuai dengan kehendak Allah, dan ada yang kemudian dosa-dosa tadi, perbuatan tadi, baik zahir maupun al-khafi maupun tersembunyi, akan diazab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu maha mampu atas segalanya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kecuali dosa syirik yang tidak diampuni. Ulama ada yang membagi daripada tentang akidah syirik ini dengan mukmin ada 3. Ada asyirku, ada al-bid'u, ada al-mu'min. Kalau yang syirik ini, dia menisbahkan setiap kejadian itu kepada sebab. Dia meyakini setiap kejadian itu kepada sebab. Dia sembuh karena obat semata. Dia bisa kenyang karena nasi yang dia konsumsi. Dia hilang haus karena karena air yang dia minum. Ini termasuk syirik. Kenapa? Karena menyangkutkan asbab kepada satu kejadian. Ada juga yang al-bid'i, yaitu kandungannya. Dia tidak akan pernah kenyang kalau nasi itu tidak ada kandungan karbohidratnya, misalnya. Obat ini tidak akan menyembuhkan dia kalau di dalam obat ini komposisinya tidak ada ini. Itu namanya al-amalul bid'i. Dan kedua, yang 1 dan 2 ini diharamkan. Termasuk akidah yang tidak benar. Yang akidah yang benar ada yang ketiga, yaitu al-mu'min. Dia mempercayai bahwa setiap sebab itu bisa menjadi satu kejadian, bisa juga tidak. Artinya apa? Nasi yang dia makan itu bisa mengenyangkan, air yang dia minum bisa membuat hilang dahaganya. Bisa ya. Arti bisa di sini, kalau Allah berkehendak dia makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, kalau berkehendak tidak kenyang, ya tidak kenyang. Dia minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, sekalipun banyak itu yang dia minum, kalau Allah berkehendak dia tetap haus, tetap haus.
Sekalipun itu nasi kandungan karbohidratnya besar banyak, maka tetap saja. Atau ketika kita minum obat, ini komposisinya kalau tidak ada ini maka tidak sembuh, itu termasuk daripada al-bid'i. Tapi kalau orang mukmin ini dia minum ini bisa sembuh, bisa enggak. Kalau Allah berkehendak, artinya berkehendak menghendaki kesembuhan dengan minum obat ini, maka akan sembuh. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak bisa sembuh. Itu seorang mukmin. Jadi hati-hati dengan amaliyah biasa saja, sepertinya itu bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Termasuk wabah corona misalnya. Itu wabah corona, virus itu bisa membuat orang menjadi kematian, bisa. Bukan orang kena corona atau kena virus itu kemudian mati, tidak. Tapi bisa menjadi kematian. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak dia mati dengan virus tadi, bisa mati. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak bisa mati. Ini yang kemarin ada teman di WA itu, masalah tentang masuk sekolah ya. Akhirnya dia menisbahkan ya dalam kulihal semuanya sama dengan kita. Artinya dari awal kita melaksanakan tetap masjid ini tidak tertutup. Tetap ada, ini di Kota Bogor ya. Daerah Curug dekat Giant ya berarti ya. Itu dia bilang tadinya merah. Zona-zona merah, tapi tetap kan Kota Bogor masuknya, tapi tetap laksanakan jamaah seperti biasa ya. Idul Fitri seperti biasa. Alhamdulillah sekarang dia bilang putih. Gitu ya. Bahkan putih dia bilang. Masya Allah. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun ikhtiar hukumnya wajib, tapi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hati-hati dengan amaliyah kita yang sepertinya biasa, tapi ternyata akhirnya terjerumus kepada kemusyrikan. Ya, mungkin yang lebih banyak adalah tentang konsumsi obat dan yang lainnya. Obat adalah bagian syariat, ikhtiar yang kita lakukan, tapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Apa saja itu? Mau kedokteran, mau tibun nabawi, apa saja. Semuanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana aghfiru dzunub. Kecuali dosa syirik yang tidak Allah ampuni dan dosa-dosa yang Allah tidak kehendaki. Nah, hati-hati. Mungkin ada dosa yang begitu banyak kepada kedua orang tua. Nah, akhirnya Allah tidak ampuni dosa-dosa. Yang pasti dosa syirik. Apa Allah berfirman dalam surah An-Nisa? Bahkan dalam surah An-Nisa ini sampai 2 kalimat ini di Allah ulang, yaitu ayat 48 dan ayat 116 ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada apapun, syai'a. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi apapun dosa syiriknya, apalagi sudah datang ke dukun-dukun, ingin jabatan datang ke dukun, padahal dukunnya enggak punya jabatan. Gitu. Padahal kalau mau itu dukun yang udah jadi jabatan. Ada menteri minta supaya jadi menteri atau excellent, ada yang excellennya lebih tinggi. Nah, itu kalau memang mau itu dukun duluan, ngapain dia duduk-duduk di situ? Dukun duluan yang punya jabatan harusnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, kecuali dosa-dosa selain syirik yang akan Allah ampuni. Wa fi i'tiradi hajil jumlah ma'a ta'kid fi bisyai'ain.
Ada jumlah ini jumlah ta'kid, yaitu bahwa kata-kata az-dzunub dengan jami'a ini ada penguatan. Yang pertama alnya al-istighraqiyah. Az-dzunub itu pakai al, az-dzunub. Pakai alnya istighraq. Artinya dosa apa saja. Dosa kita ketika kita minta ampun, istighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa apa saja. Yang kedua, bahwa teks daripada redaksi daripada az-dzunuba jami'a ini menunjukkan bahwa kullun minhumal umum ghayatar raja lil mudnibin hatta la yaqnatu minhum. Bahwa sifatnya umum, apa saja yang kita minta ampun kepada Allah silahkan. Apa saja daripada dosa-dosa kita. Hingga la yaqnatu minhum ahadun min rahmatillah. Jangan sampai daripada hamba-hamba Allah ini terjadi putus asa terhadap dosa-dosanya. Saya mah gak bakal diampuni dosa-dosanya nih. Saya udah ngebunuh 99 nyawa. Saya tidak akan diampuni dosa-dosa. Saya sudah berlumuran dosa. Dari dulu saya sudah mabuk-mabukan, sudah berjudi dan ini. Ya sudah beginilah, saya sudah terlanjur terjerumus lah. Tidak. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dosa apa saja Allah akan ampuni. Yang penting dengan taubatan nasuha, dengan bertobat yang sebenar-benarnya. Fastaghfiruni, kata Allah, minta ampunlah kalian kepadaku, ini perintah Allah. Fastaghfiruni, minta ampunlah kepada Allah, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Aghfir lakum, maka Allah akan ampuni dosa kalian. Apa kata-kata gufron, al-ghufru? Al-ghufru itu disebut dengan as-satru, artinya as-satru, menutup. Allah tutup. Jadi kalau orang berdosa, aibnya keluar. Ketika diampuni, ditutup itu daripada aibnya, daripada dosanya. Faghfaradzun dzanba, ketika Allah mengampuni dosa, satarahu, Allah tutup itu dosanya. Bisa saja di tip ek dan yang lain misalnya. Wa mahwa athari, dan bekasnya bahkan dihilangkan. Bukan hanya ditutup tapi bekasnya dihilangkan. Wa amina akibatahu, dan akibatnya diselamatkan. Artinya tidak ada akibat setelah itu. Bukan hanya ditutup daripada aibnya, bukan ditutup saja daripada dosanya, tapi akibat daripada dosa itu Allah hilangkan. Artinya tidak terkena daripada siksa Allah daripada akibat dia melakukan dosa itu. Wa hikmatut tatawwu'ah lima ba'dal fa bima qabla bayanun anna ghairul ma'sum wal mahfuz la yanfaqu ghaliban anil ma'siyah. Di sini di dalam kalimat ini bahwa kullukum, Allah katakan ya ibadi innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian ini melakukan dosa siang dan malam, bahwa ini memberikan faidah kepada kita anna ghairal ma'sumi wal mahfuz, sesungguhnya orang yang tidak maksum, yang tidak dipelihara perbuatannya oleh Allah, tidak dijaga, la yanfaqu ghaliban anil ma'siyah. Dia tidak terlepas daripada maksiat kepada Allah. Ini kita tidak terlepas daripada maksiat kepada Allah. Sengaja maupun tidak sengaja. Besar maupun kecil. Tidak terlepas daripada maksiat. Tidak terasa ngomongin orang lain. Dia tidak lepas daripada maksiat kita nih. Fahina izin yalzamu ayyujaddida likulli dhanbin walau saghiratan taubatan. Oleh karena itu, karena kita ini bukan yang maksum, bukan terjaga daripada dosa, maka kita ini selalu melakukan perbuatan dosa, maka hendaklah kita memperbaharui istighfar kita. Memperbaharui taubat kita daripada setiap dosa, walau saghiratan. Sekalipun itu dosa kecil, perbanyak daripada istighfar. Wahiyal muradahuna min istighfar. Yang dimaksud dengan taubat di sini adalah istighfar. Perbanyak daripada istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
العظيم إذ ليس فيه مع عدمها كبير فائدة وستا بين ما يمحوه بالكلية وهو توبة النسوح وبين ما يخفف عقوبته أو يؤخر إلى أجل. Maka hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja contohkan sehari minimal 100 kali. Itu Nabi yang maksum, tidak ada dosa. Kalau kita dosa setiap hari, setiap waktu, setiap saat, berapa kali istighfar? Maksum tidak dijaga, tidak dipelihara tidak oleh Allah. Perbuatan daripada kita yang kita laksanakan, tapi tidak istighfar atau berkurang daripada istighfar kita daripada 100 kali. Maka dilazimkan istighfar ini setiap saat, dimanapun kita berada. Apa saja kalimatnya boleh, astaghfirullahaladzim, atau misalnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Atau mungkin dengan kalimat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau misalnya dengan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu bisa kita laksanakan di mana saja, di kendaraan, dimanapun bisa kita laksanakan, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan. Di toilet jangan juga, jangan beristighfar. Bahkan setelah keluar dari toilet termasuk juga kita minta ampun kepada Allah. Gufronaka Rabbana, gufronaka, paling sedikitnya kan dalam hadisnya itu, gufronaka, ya Allah aku minta ampun kepadamu. Itu sampai keluar toilet saja kita minta ampun, gufronaka. Bapak-bapak yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum lan tablughu durri. Selanjutnya insyaallah kita lanjut. Ini masih panjang ya hadisnya. Bahwa insyaallah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan istighfar ini pada 2 Jumat yang kemarin di dalam khutbah bagian daripada menolak bala. Istighfar itu diantara menolak bala gitu. Atau menolak daripada segala macam bahaya yang Allah timpakan kepada kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Jadi kalau selama kita beristighfar, insyaallah Allah akan selamatkan kita semuanya. Perbanyak kita istighfar. Kalau mungkin ketika kita masih ada bala, musibah, bahkan mungkin adab yang kita rasakan seperti siksa Allah, hukuman Allah yang luar biasa, karena mungkin dosa kita lebih banyak daripada istighfar kita. Artinya masih sedikit daripada istighfar kita dibandingkan dosa-dosa yang kita perbuat. Taib sedikit saja di kasyifatus saja. Kemarin masuk ke yang haid ya. Yang haid ke yang diharamkan bagi yang haid yang ke-8 yaitu at-talaq. Jadi tidak boleh wanita haid itu ditalak. Hukumnya haram. Wanita yang sedang haid tidak boleh ditalak, hukumnya haram. Walaupun talak ini mesti kita hindari karena yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Abghadul halali indallah at-talak. Yang halal tapi paling dibenci, halal tapi paling dibenci. Abghadul halali indallah at-talak. Halal boleh dilaksanakan tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Karena memang dibenci oleh Allah tapi diperbolehkan, maka setan itu di dalam riwayat Imam Muslim, setan itu berusaha orang yang sudah berkeluarga bisa berpisah, bisa menalak istrinya. Bahkan riwayat Imam Muslim itu kalau setan itu bisa memisahkan suami istri, itu iblis itu menganggap jempol ini baru kamu iblis beneran ini.
Itu riwayat Imam Muslim dalam hadisnya, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu membuat ars atau kerajaannya, membuat kerajaannya itu di atas air. Jadi kerajaan iblis itu di atas air. Mungkin kalau dulu ada kisah segitiga apa tuh? Bermuda ya. Nah, itu mungkin dari hadis ini Imam Muslim ya. Iblis itu membuat ars atau kerajaannya, singgasananya itu di atas air. Fa'adanahu minhu manzilatan. Ada setan itu yang bawahannya lebih dekat dengan iblis. Siapa yang paling dekat? A'zamahum fitnatan 'alan nas. Setan yang paling besar godaannya. Setan yang paling besar godaannya itu yang paling dekat dengan iblis. Jadi siapa yang lebih dekat dengan iblis, rajanya setan, itu dia adalah setan yang paling besar godaannya kepada manusia. Hingga ada yang mengatakan salah satu setan itu fayaqul. Nah, karena iblis itu menebar saroyahu. Menebar saroya itu pasukannya, tentaranya. Dia menebar tentaranya. Kemudian berkata, yaqulu fa'altu kadza wa kadza. Dia datang kepada iblis, wahai iblis, aku sudah melakukan ini. Kata setan. Ma sana'tu syai'an. Tapi tidak berpengaruh itu kepada manusia. Tidak ada pengaruhnya. Padahal aku sudah melakukan ini. Jadi setelah mereka yub'atsu saraya, setelah iblis itu menebar pasukannya, itu mereka datang lagi kepada iblis itu untuk lapor. Nah, hari ini aku sudah datang ke sepulan. Tapi ternyata mereka biasa-biasa saja. Apa kata iblis? Kepada kepada setan yang kemudian hanya melakukan itu iblis diam saja, tidak ada komentar untuk setan yang melakukan usaha tapi tidak berhasil daripada usaha. Maka kemudian datang summa yaji'ul akhar, datanglah setan yang lain yang tentara daripada iblis itu untuk menggoda daripada manusia. Apa kata setan ini? Ma taraktuhu hatta farraqtu ma bainahu wa baina imra'atihi. Hai iblis, aku tidak tinggalkan mereka kecuali mereka sudah bercerai. Suami istri itu akhirnya bercerai. Ini iblis langsung bergirang, Pak. Qala anta. Ini baru kamu ini. Itu kata iblis tuh. Jadi itu setan sejati itu bisa memecahkan keluarga menjadi cerai-berai. Ini baru kamu hebat, kamu hebat. Istilah kita gitu. Ini kamu udah teruji luar biasa berarti. Nah itu yang kayak begitu tuh dekat dengan iblis tuh, lebih dekat, manzilatan. Dan setan berusaha supaya dekat dengan tuannya yaitu iblis. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Musliman, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi talak itu walaupun halal tapi abghad, dibenci oleh Allah. Oleh karena itu setan pun termasuk menggoda daripada keluarga itu supaya bercerai-berai, supaya talak. Tapi boleh hukumnya. Tapi sekalipun boleh mentalak, seseorang boleh mentalak istri, jangan mentalak ketika haid. Tidak boleh mentalak ketika haid. Kecuali beberapa tempat. Pertama kemarin sudah ya, yang satu dan kedua, yaitu suami mengatakan saya akan menalak kamu ketika haid ini sudah selesai. Saya akan menalak kamu ketika haid ini sudah selesai. Jadi ketika si istri itu haidnya sudah selesai, langsung jatuh talak waktu itu. Dia tidak menalak di waktu haid, tapi dia bilang saya akan menalak kamu, walaupun kata-kata talaknya ketika haid, tapi menalak jatuh talaknya bukan di waktu haid, tapi setelah haid selesai.
Kalau di dalam kalimat di sini yaitu tolak antitolikun fi akhir juz'i min haidatika. Kamu akan tertalak, kamu akan saya talak, kata suami kepada istrinya, kamu akan saya talak ketika haid kamu akhirun sudah berakhir. Au indahu, atau ketika memang sudah berakhir. Itu boleh seorang suami menalak saat istri haid, dia mengatakan seperti itu. Yang kedua, kemarin yang belum didukhul. Belum didukhul. Istri sedang haid. Dia nikah. Nah, setelah nikah kemudian keluar haid misal. Belum sempat malam pertama, Pak ya. Belum sempat malam pertama. Akhirnya belum dukhul, hanya mungkin senda gurau saja. Tapi belum ada dukhul, hasyafah ke farajinya. Akhirnya ketika haid, ini suami mengatakan talak pada waktu itu boleh. Kalau belum didukhul. Jadi kalau belum didukhul, maka boleh untuk suami menalak istrinya ketika haid. Karena wanita yang belum didukhul tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Jadi kalau perempuan suami ditalak oleh suami menalak istri yang belum didukhul, itu tidak ada iddah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada, bahkan sampai 40 hari 4 bulan 10 hari tidak ada. Atau salah satu kuru 3 kali suci atau 3 kali haid, tidak ada hitungan itu. Jadi kalau ada janda yang memang belum didukhul, tidak ada iddah itu. Dengan syarat suaminya hidup. Nah, talaknya bukan talak kematian, tapi talak hidup. Gitu. Jadi kalau ada janda kemudian 1 hari 2 hari ditalak dan memang belum didukhul, nah, jadi tidak ada iddah. Boleh langsung kenalan, ta'aruf, PDKT. Berbeda dengan wanita yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal. Sekalipun belum didukhul, maka dia sudah ada iddah. Dia sudah terhitung iddah. Tidak boleh langsung 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu langsung nanya-nanya, jangan. Orang masih berkabung. Tunggu iddah masih selesai, baru boleh. Kalau talaknya karena wafat. Selanjutnya yang boleh ditalak ketika haid, ayyakuna at-talaqu bi'iwadin minha. Ayyakuna at-talaqu bi'iwadin minha idza kanat haidan li'anna i'ta'ahal mala yush'iru bil hajah ila at-talaq wa kharaja bil 'iwad minha ma law talaqaha bi su'ali bila 'iwad aw bi'iwadin min ghairi fayuhram. Kalau memang ini permintaan istri, tapi istri itu sudah menyediakan iwad, pengganti dengan dia ditalak. Gantinya apa? Berupa harta. Dia bawain motor ke suaminya, bang tuh motor buat abang, tapi talak saya sekarang juga. Nggak nahan sama abang udah. Ini iwadnya bang nih, saya bawa nih iwad untuk menalak saya nih. Nah itu padahal si istri lagi haid itu. Maka suami boleh menalak, boleh menalak istrinya yang sedang haid kalau memang membawa iwad tadi, bawa pengganti. Kenapa? Kalau istri sudah bawa iwad tadi, sudah bawa pengganti tadi untuk nalak, nggak mesti motor sih, gitu ya. Mungkin berapa ratus rupiah gitu ya, nggak mesti motor. Gitu. Berapa rupiah saja misalnya sebagai iwadnya, misalnya,
sebagai pengganti daripada dia agar ditalak. Itu kenapa sampai membawa iwad itu si istri? Dikatakan di sini dalam penjelasannya, li'anna i'ta'ahal ma la yush'iru bil hajah ila talaq. Karena si istri itu bawa iwad itu sudah saking butuhnya untuk ditalak oleh suaminya. Jangan sampai kedengaran istri nih. Ini kalau ada istri yang sudah bawa iwad talak, itu udah saking butuhnya dia untuk supaya berpisah dengan suaminya. Ya sudahlah. Kalau memang sudah bawa iwad, itu sudah kebangetan berarti itu. Udah saking butuhnya dia untuk dipisah. Nah, sekalipun dia sedang haid itu si istri boleh ditalak oleh suaminya. Tidak ada keharaman di sana. Sudahlah, ya sudah neng lah. Daripada kamu nanti sengsara terus sama abang. Abang juga nggak tahu sampai kapan ini. Gitu. Misalnya. Bahkan mungkin bukan hanya nafkah daripada nafkah mal, sampai mungkin kepada nafkah secara jism ya, secara kebutuhan batiniah juga tidak terpenuhi, ya sudah. Itu kan artinya si istri bukan hanya cuma mal, tapi secara batin sudah tertekan luar biasa. Sampai bawa iwad itu untuk supaya ditalak oleh suaminya. Maka tidak masalah. Dengan syarat iwadnya bukan iwad permintaan dari suami. Kata suami, kalau kamu emang mau ditalak sekarang, kamu kan lagi haid. Udah bawa iwad saja ke sini. Kamu ambil itu pengganti talak saya, iwad talak. Udah, satu motor sini. Saya boleh menalak kamu sekarang juga kalau kamu ada iwadnya. Bukan permintaan itu. Ini mah benar-benar istri dengan sendirinya. Tidak ada pengaruh dari orang lain. Dengan sendirinya langsung tahu-tahu ujug-ujug bahwa itu iwad supaya ditalak sama suaminya. Nah, boleh suami mentalak istrinya yang membawa iwad tadi dalam keadaan haid. Tidak usah nunggu haidnya selesai. Kalau memang suaminya mau menalak daripada istrinya. Jadi tidak usah nunggu haidnya selesai. Langsung pada waktu itu boleh ditalak juga. Wa kharja bil iwad minha ma law talaqa bi su'aliha bila iwad aw bi iwadin min ghairiha fayahrum. Jadi kalau iwadnya itu hasil permintaan, maka tetap diharamkan. Haram menalak istri dalam keadaan haid. Kalau memang iwadnya itu hasil permintaan. Malau talaqah bisu'ali bila iwad atau talaknya memang diminta sama suaminya. Udah, kamu minta talak aja ke saya, kata suaminya. Kamu minta talak ke saya. Nah, itu juga sama, bi iwadin au bi ghairi iwad, tanpa ada iwad ataupun dengan iwad apalagi, nah, maka itu pun fayuhram, diharamkan menalak pada waktu haid. Wal khamisu wallahu a'lam bissawab. Adapun yang kelima, adapun yang selanjutnya yang boleh menalak istri ketika haid, insyaallah pada pekan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Apa ya? Apa? Kan tadi kan setan nih. Hah. Kan setan dikasih jempol nih sama iblis kalau misalkan berhasil menceraikan suami istri gitu ya. Nah ini berlaku juga lah ketika misalkan sama manusia yang mulutnya jelek gitu sehingga ada perceraian antara dua manusia atau segala macam itu juga. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada istri kasusnya kemudian selingkuh, ketahuan jelas-jelas selingkuh, bukan menuduh ya. Nanti kalau menuduh beda lagi babnya. Kalau jelas-jelas selingkuh, ya sudah, bilang saja anti talikun inda haidatika, inda akhir haidatiki. Kamu saya talak ketika nanti haid kamu berakhir. Gitu. Menggunakan kalimat itu. Nah, ya sudah, kita katakan itu. Nah, karena ketika haid tetap diharapkan, kecuali di beberapa waktu nanti. Karena itu tidak termasuk pada tempat yang memang dibolehkan untuk menalak istri ketika haid. Jadi ketika memang istri kemudian sendiri sudah anti talikun inda akhiri haidatika. Kamu kalau nanti haid kamu selesai, kamu sudah saya talak. Saya talak nanti kamu ketika haid kamu selesai. Artinya otomatis nanti tidak ada ucapan lagi setelah haid selesai untuk menalak istri. Jadi ketika memang betul-betul sudah bilang seperti itu. Kalau ingin ditalak maka katakan seperti itu. Hingga terhindar daripada diharamkannya menalak ketika haid. Kemudian anak asuh itu dia. Yang berhak ini. Iya. Sebetulnya ketika wanita itu ini Pak ya, ataupun orang tua yang ketika dia sudah bercerai sampai akil balik itu ada kewajiban menafkahi anaknya. Ada kewajiban menafkahi anaknya sampai akil balik itu. Kalau kepada istri yang masa iddah, kalau istri masa iddah, kalau masa iddahnya masih ada, maka boleh kecuali talak bain ya. Kalau talak bain atau talak 3 itu sama sekali terputus. Kalau talak 1, talak 2 atau disebut dengan talak roj'i, maka masih ada istri menuntut nafkah kepada suami atau boleh menafkahi daripada yang sudah cerai secara roj'i. Apalagi roj'i mah sebetulnya masih boleh kita serumah dengan istri. Kalau talak roj'i serumah dengan istri. Artinya apa? Karena ketika talak roj'i 1, 2 hari 3 hari sampai masa iddahnya masih ada, kita boleh kembali ke istri atau rujuk tanpa ada akad nikah lagi. Jadi itu lihat, kalau talak bain itu talak bain, maka suami ini ada kewajiban menafkahi anak tetap sampai kemudian akil balik. Anaknya tetap dinafkahi sampai akil balik. Walaupun mungkin diasuhnya sama istri gitu. Tapi nafkah kepada istri sudah tidak ada kalau talak bain. Karena memang sudah mutlak dia terputus gitu. Tapi kalau talak roj'i itu kepada anak dia punya kewajiban, sekalipun mungkin masalah teknis mau ada di istrinya ataupun di suaminya apalagi gitu kan. Maka kewajiban anak itu tetap ada untuk dinafkahi oleh si ayah tadi yang menalak istrinya gitu. Kalau talak roj'i. Nah untuk iddah bagi wanita yang hamil, kalau iddah wanita yang hamil itu sampai melahirkan. Nah, sampai hamil itu sampai melahirkan, sudah melahirkan berarti sudah beres.
Itu jadi talak raj'i itu sekali lagi jangan langsung berpisah jauh gitu ya. Boleh dalam satu rumah, kalau talak raj'i masih boleh satu rumah. Karena tadi khawatir kita 1, 2 hari, 3 hari, atau orang yang menalak itu khawatir 1, 2, 3 hari kemudian berubah pikiran. Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, harus ada akad nikah lagi. Harus ada akad nikah. Apalagi talaknya talak bain. Talak bain bukan masa iddahnya saja selesai, tapi si wanita itu harus nikah lagi dengan laki-laki lain dan masa iddah lagi setelah dicerai oleh laki-laki yang kedua itu. Dan itu pun bukan hanya nikah, tapi syaratnya harus dukhul. Harus dukhul. Harus sudah berhubungan suami istri dengan sempurna. Itu beratnya di talak ya. Jadi hati-hati betul bagi suami ketika dalam keadaan emosi, perlu ditahan-tahan lisannya ya. Bukan hanya saja menahan daripada anggota tubuh, tapi juga harus menahan lisan. Itu yang tadi masalah anak itu. Sebetulnya tetap aja orang tua yang ini punya kewajiban untuk menafkahi. Gitu. Terus yang ketiga tadi yang setan itu. Oh, gitu. Maksudnya dianggap jempol sama iblis gitu. Dianggap jempol sama iblis. Ya. Nah, karena gini juga ya, artinya syaitan itu adalah sifat. Setan itu ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin, dan juga ada dari golongan manusia. Bahkan dalam surah An-Nas, kita ini berlindung bukan hanya dari jin, tapi juga berlindung daripada manusia yang memang sifatnya kesetan-setanan. Minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan juga manusia. Artinya ya sama saja ini, ketika memang itu manusia memiliki sifat setan, juga akan dianggap jempol oleh iblis. Cuma karena memang alamnya berbeda, cuma nggak ketahuan kalau setan kan dianggap jempolnya sama iblis gitu kan. Jadi itu dekat sama iblis tuh. Jadi kalau ada manusia yang pelakor sekarang gitu. Apa? Iya, pelakor. Nah itu kalau memang kejadian semua akhirnya pada cerai berai daripada keluarga itu, ya itu sama saja seperti itu. Mereka akan dekat dengan iblis itu. Cuma kan karena alamnya berbeda jadi nggak ketahuan. Nah, hebat kamu nih baru. Nah, karena tadi setan itu merupakan bagian daripada sifat ya. Di antara sifat manusia ada tasyaitona. Nah, jadi setan itu bukan hanya dari jin tapi juga dari manusia. Baik. Waktunya. Taubat setelah sholat asar. Taubat. Ya. Tadi kembali ke yang 3 nih. Yang memiliki sebab, ada sebab muqaddam, ada sebab muqarran, ada sebab muakhar. Ini di mana kira-kira yang mana nih Pak? Ada sebab yang terdahulu, ada sholat sunnah yang sebabnya beriringan, ada sebab yang nanti di depan. Kira-kira itu yang mana? Yang terdahulu. Iya, sholat taubat itu terdahulu karena memang dia karena taubat kan dari dosanya dulu kan. Karena dia dosanya dulu, ada sebab terlebih dahulu, baru dia melaksanakan sholat sunnah.
Berarti sholat sunnah taubat diperbolehkan setelah asar atau pada waktu-waktu yang tadi diharamkan. Nah, karena dia sababun muqaddam. Gitu. Itu saja itu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi dilihat itunya saja, sebabnya muqaddam, muqarran atau muakhar. Yang dilarang hanya yang pertama yang tidak punya sebab, yang kedua sababun muakhar, sebabnya di kedepan. Kalau hajat kan di depan. Gitu. Gitu ya. Iya. Memang Pak, kalau percaya mah hanya kepada Allah, jangan kepada sufi. Percaya hanya kepada Allah. Nah, ingat masalah zikir itu Rasulullah bukan hanya dalam keadaan duduk, dalam keadaan dagang juga Rasulullah berzikir. Kulla ahyani dalam hadisnya kan. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah yadhkurullah kulla ahyani, setiap saat zikirnya. Bukan cuma di masjid. Setiap saat berzikir. Sufi itu apa? Kata-kata sofi, ada yang mengatakan sofi itu sofi bukan yang itu ya. Sofi yang belanja kan. Bukan belanja online. Sofi itu, sofun itu bersih. Sofun, bersih. Orang yang berusaha membersihkan dirinya, dia berarti sedang melaksanakan kesufian. Gitu. Dengan berzikirkah, dengan tilawah, dengan apa sajalah perbuatan-perbuatan baik itu sedang melaksanakan martabah-martabah kesufian. Walaupun secara ininya nanti kalau di kajian-kajian sufi ada martabah-martabah dulu, misalnya ada ihsan, ada takwa, ada sabar, ada ikhlas, ada mukhlis dan yang lainnya. Ada tingkat-tingkatannya kalau memang kita lebih masuk ke dalamnya gitu. Tapi bahwa sufi itu ya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berzikir setiap saat. Kalau dia mungkin, kalau kita mungkin cuma dagang ya dagang doang, zikir ya kagak gitu kan. Nah, jadi masalah sufi itu ada sebetulnya syarat sufi. Jadi syarat sufi bagaimanapun ada. Ya, tasawuf kan ilmunya, kajian daripada ilmu tasawuf itu sendiri gitu. Ya mungkin. Jadi kalau menafikan Rasulullah justru lebih sufi gitu. Dalam dagang zikir, berjalan berzikir, apapun berzikir. Kulla ahyani, setiap saat Rasulullah zikir. Kalau kita cuma lagi duduk di masjid, udah jalan udah lupa. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Intinya mahram apa bukan? Anak mantu. Ya. Jadi anak mantu punya menantu. Ya. Anak mantu itu sekarang mahram apa bukan? Jadi yang membatalkan daripada wudu kita adalah ketika bukan mahram. Yang bukan mahram itu yang bisa membatalkan daripada wudu kita. Anak mantu ini
misalnya kita punya anak ya, kita punya anak, kemudian menikah, bukan gitu ya? Kita punya anak menikah. Nah, dari hasil pernikahan itu punya anak, bukan gitu ya? Maksudnya itu ya? Anak mantu teh? Hah? Oh, mantunya. Oh, oh mantu perempuan. Nah, anak mantu perempuan mah nggak masalah. Itu mahram, ya, jadi mahramnya dengan asbab pernikahan. Karena ada mahram asbab nasab, ada mahram susuan, ada mahram pernikahan. Ada mahram pernikahan. Yang tetap bukan mahram adalah suami istri kalau Syafi'iyah ya. Suami istri. Adapun ke orang tuanya itu hitungannya mahram. Tapi seperti mahramnya tetap saja tidak boleh kemudian lantas berbuka aurat seenaknya gitu ya. Tapi kalau disebut mahram, tapi mahramnya mahram pernikahan. Jadi kalau memang ke menantu, soalnya anak mantu, ke menantu itu maka tidak masalah sebetulnya. Jadi dia musaharah namanya ya. Artinya nasab, mahramnya nasab musaharah, nasab karena pernikahan. Nah, jadi tidak masalah, tidak membatalkan daripada wudu. Gitu. Itu oleh karena itu nanti ada yang mahramnya kekal, ada mahramnya yang tidak kekal. Kalau mahram di antara mahram yang tidak kekal, mahram yang tidak kekal, yaitu misalnya saya nikah dengan istri punya adik ipar. Nah, adik ipar itu bukan mahram, tapi bukan mahramnya dia tidak kekal. Dia mahramnya tidak kekal, karena mahram itu yang haram dinikahi ya. Adik itu mahram yang tidak kekal. Sama seperti itu ya, sama seperti adik ipar. Adik ipar itu jadi mahram yang tidak kekal. Selama istri masih ada akad nikah dengan kita. Maksud yang tidak kekal. Tapi ketika akadnya sudah terputus dengan kita, atau tadi dengan talak misalnya, terputus dengan talak ataupun dengan kematian, maka kemahroman itu menjadi hilang setelah adanya perpisahan itu, setelah terputusnya akad. Sama dengan, tapi kalau dengan ayah mertua, dengan mertua itu menjadi kekal. Jadi dengan mertua menjadi kekal, tapi dengan anaknya, dengan ini dia tidak kekal. Dia tetap menjadi mahram, artinya tidak batal wudunya, tapi tidak boleh membuka aurat seenaknya. Gitu. Itu Pak ya. Nah, jadi ketika salaman dengan menantu, dengan mantu, maka tidak masalah. Gitu. Karena termasuk mahram musaharah. Mahram karena disebabkan dengan pernikahan. Gitu. Iya. Sudah jam 7 Pak. Kita cukupkan ya. Insyaallah kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa dan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد 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 في الأولين والآخرين. وصلي وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا الله لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا وقرابات لنا في ديننا معالي القطر أنثانا وذكرنا. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل الحلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل الشر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك وإليك المصير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله. اللهم اختم لنا بالعبادة واختم لنا بالتلاوة واختم لنا بالتسبيحة واختم لنا بالتوبة واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة
الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته